Perkenalkan, nama saya Agnes Patricia Bortosoid dengan NIM 23030425. Di sini saya akan membagikan sedikit materi yang saya pelajari dari pertemuan kedua sampai pertemuan yang ketujuh. Pengertian teknologi informasi sendiri yaitu alat yang ampuh untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek. Nah, sebagai contoh seperti penggunaan komputer atau perangkat teknologi elektronik lainnya. Karena banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan dalam penggunaan teknologi informasi, seperti kita dipermudah dalam melakukan komunikasi jarak jauh seperti daring atau menggunakan Google Zoom, atau bisa juga melalui handphone, dan juga meminimalisir penggunaan kertas, dan kita bisa berkomunikasi secara daring dimanapun, kapanpun, agar lebih efisien dalam melakukan pekerjaan kita. Sistem informasi sendiri itu merupakan kumpulan-kumpulan elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Sedangkan data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Informasi sendiri merupakan data yang diolah agar dapat mempermudah dalam melakukan pengambilan suatu keputusan. Komponen hardware juga dapat disebut sebagai perangkat keras yang dimana di dalamnya terdapat output dan input, dimana meliputi seperti keyboard, mouse, dan scanner, dan masih banyak lagi. Perangkat lunak atau software dapat disebut juga sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud, seperti perangkat lunak pada drive dan perangkat lunak pada aplikasi. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dan proses mental yang kognitif yang membawa seseorang terlibat dalam permasalahan sebuah rangkaian aksi dari beberapa pemecahan masalah yang ada. Terdapat 3 tipe dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, terstruktur, yang kedua, setengah terstruktur, yang ketiga, tidak terstruktur. Dari tipe-tipe ini memiliki perbedaan, di mana yang terstruktur merupakan keputusan yang rumit sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Biasanya ini termasuk kepada manajemen tingkat bawah atau tingkat rendah. Yang kedua yaitu setengah terstruktur, merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dengan tidak terstruktur. Biasanya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Yang ketiga ada tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram atau tidak dapat terjadi. Biasanya keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Terdapat pula jenis-jenis pengambilan keputusan pada level manajemen. Terbagi menjadi 3 pula bagian. 1. Manajemen puncak, di mana manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Yang kedua, manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada permasalahan administrasi dan berkaitan dengan pengolahan sumber daya. Yang ketiga ada manajemen operasional, yaitu manajemen yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari atau keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut sebagai keputusan operasional. Data merupakan subjek tunggal yang digunakan untuk suatu proses tertentu. Kalau membahas tentang data, pasti kita terpikirkan tentang data mentah. Data mentah itu merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan data yang berbentuk digital yang paling dasar. Informasi merupakan hasil dari data yang diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan
pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal yang dikenal dengan sebutan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, yang dapat ditindaklanjuti. Pengetahuan juga disebut sebagai informasi yang bermakna.